Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lapode Saifuddin, Sarjana Terapan Kardiologi, beserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 24 gelombang 6 Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2026. Saya diterima sebagai radiografer ahli pertama di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar, kedudukan, dan peran ASN untuk mendukung smart governance yang telah dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu dari 3 rumah sakit yang dimiliki pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pengelolaan BUD yang berkedudukan di Kota Kendari, serta memiliki tujuan yang termuat dalam Renstra Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023 hingga 2027, yakni meningkatkan mutu pelayanan dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan jiwa. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki visi menjadi Rumah Sakit Jiwa Harapan dan Pendidikan dengan konsep Agro Hospital 2027. Dengan salah satu misi meningkatkan kualitas sumber daya rumah sakit yang mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat. Ruang Kesmik di Rumah Sakit Jiwa merupakan unit kerja yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan data pelayanan pasien, khususnya untuk kepentingan pengajuan klaim pembiayaan kepada BPJS Kesehatan melalui sistem pembayaran berbasis paket yang dikenal sebagai INASIBGES. Di unit ini dilaksanakan serangkaian proses yang meliputi pengumpulan data, verifikasi, pengkodean diagnosis dan tindakan, hingga penginputan data ke dalam aplikasi klaim. Seluruh proses tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa klaim yang diajukan telah sesuai dengan pelayanan yang diberikan serta memenuhi prinsip kelengkapan, akurasi, dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis isu yang telah dilakukan, diperoleh isu utama, yaitu belum optimalnya pemenuhan kebutuhan digitalisasi dan integrasi sistem informasi dalam proses pengajuan klaim di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara. Berangkat dari permasalahan tersebut, dirumuskan sebuah gagasan pemecahan isu berupa optimalisasi pengajuan berkas klaim melalui penerapan ANOA CASE atau Application for Nation Output and Administration Kesmik System sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara. ANOA CASE merupakan aplikasi pengajuan berkas klaim pertama di Sulawesi Tenggara yang diterapkan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai integrasi antara SIM-RS, INASIBGES, dan aplikasi lainnya guna menunjang penerapan mutu pelayanan bagi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan satu pada aktualisasi dan habituasi yang saya lakukan adalah melakukan konsultasi kegiatan dengan mentor terkait rencana optimalisasi pengajuan berkas klaim menggunakan ANOA CASE. Dengan tahapan kegiatan yang pertama, menyiapkan bahan konsultasi dengan mentor.
Tahapan kegiatan selanjutnya adalah melaksanakan konsultasi dengan mentor. Kemudian tahapan kegiatan ketiga adalah saya meminta persetujuan mentor terkait pelaksanaan kegiatan optimalisasi pengajuan berkas klaim menggunakan ANOA Case. Kegiatan 2 yang saya laksanakan adalah identifikasi dan analisis permasalahan kelengkapan dokumen klaim terkait rencana penggunaan ANOA Case. Dengan tahapan kegiatan pertama, mengumpulkan data dokumen klaim pasien dari SIM-RS dan berkas rekam medis. Tahapan kedua, mengidentifikasi kelengkapan dan ketidaksesuaian dokumen klaim SIM-RS dan rekam medis. Kemudian tahapan ketiga, yaitu menyusun laporan hasil identifikasi serta analisis permasalahan. Kegiatan 3 yang saya lakukan adalah melakukan koordinasi dengan PJ IT rumah sakit terkait permasalahan kebutuhan aplikasi dan penggunaan ANOA Case. Dengan tahapan pertama, membuat jadwal pertemuan dengan PJ IT rumah sakit. Tahapan kedua, yaitu membahas rancangan kegiatan kebutuhan sistem aplikasi. Selanjutnya, tahapan ketiga, yaitu menyusun daftar kebutuhan sistem aplikasi ANOA Case dari SIM-RS dan INA-CBGS. Kegiatan 4 yang saya lakukan adalah penyusunan format kelengkapan dokumen klaim untuk mendukung penggunaan ANOA Case. Dengan tahapan pertama, yaitu mengidentifikasi komponen dokumen klaim yang wajib sesuai dengan standar klaim INA-CBGS. Tahapan 2, yaitu menyusun draft format checklist kelengkapan dokumen klaim untuk mendukung sistem ANOA Case. Tahapan ketiga, yaitu mengkonsultasikan draft format checklist kepada IT dan mentor. Tahapan keempat, melakukan revisi dan finalisasi format checklist kelengkapan dokumen klaim. Tahapan kelima, yaitu menerapkan format checklist dalam proses verifikasi dokumen klaim. Kegiatan 5 yang saya lakukan adalah penyusunan dan penerapan sistem penggunaan ANOA Case pada ruang Kesmik untuk pengelolaan data klaim. Dengan tahapan pertama, mengidentifikasi kebutuhan sistem digital dalam pengelolaan data klaim. Tahapan 2, menyusun desain sistem digital. Tahapan ketiga, uji coba penerapan sistem digital ANOA Case. Tahapan keempat, menerapkan sistem digital ANOA Case dalam pengelolaan data klaim. Tahapan 5, monitoring dan evaluasi penerapan sistem digital ANOA Case. Kegiatan 6 yang saya lakukan adalah sosialisasi dan implementasi penggunaan ANOA Case pada ruang Kesmik. Tahapan 1, menyusun materi sosialisasi penggunaan ANOA Case. Tahapan 2, melaksanakan sosialisasi penggunaan ANOA Case kepada petugas Kesmik. Tahapan 3, mendampingi implementasi penggunaan ANOA Case pada ruang Kesmik. Tahapan 4, monitoring dan evaluasi penggunaan ANOA Case pada ruang Kesmik. Kegiatan terakhir yang saya lakukan adalah evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan aktualisasi. Dengan tahapan yang pertama, memantau penggunaan sistem ANOA Case. Tahapan 2, mengumpulkan data hasil kegiatan aktualisasi. Tahapan 3, menyusun finalisasi laporan evaluasi penggunaan sistem ANOA Case. Tahapan 4,
menyiapkan bukti pendukung. Tahapan 5. Menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada mentor berupa capaian, kendala, dan solusi yang telah dilakukan. Terima kasih kepada pihak yang turut andil dan bekerja sama selama pelaksanaan kegiatan ini. Sebagai penutup, implementasi Anwakes tidak hanya memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan klaim pasien, tetapi juga menjadi wujud nyata inovasi digital dalam mendukung tata kelola pelayanan kesehatan yang modern, transparan, dan akuntabel. Melalui sistem ini, proses kerja menjadi lebih terstruktur, responsif, serta mampu mendorong peningkatan kualitas layanan rumah sakit secara berkelanjutan. Dengan penuh rasa hormat, besar harapan agar inovasi ini dapat terus dikembangkan dan dioptimalkan guna memberikan dampak yang lebih luas, baik bagi institusi maupun masyarakat yang dilayani. Demikian yang dapat disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.